Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Laksonaji dari kelas Manajemen G dengan nomor NIM 201904103001. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen keuangan dengan materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu sistem keuangan dan moneter di Indonesia. Oke, jadi apa sih sistem keuangan itu? Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang memiliki peran dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Kemudian dari kumpulan pasar, institusi, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik di mana surat-surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditentukan, dan jasa-jasa keuangan dihasilkan dan ditawarkan ke seluruh bagian dunia. Lanjut ke sistem keuangan sendiri. Ada 4 materi. Yang pertama yaitu pasar keuangan sendiri, yang kedua yaitu institusi keuangan atau lembaga-lembaga yang menaungi sistem keuangan di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu peraturan-peraturan keuangan, yang dimana peraturan ini mengatur seperti peredaran sistem keuangan di Indonesia sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, teknik atau cara. Oke, sekarang fungsi sistem keuangan. Yang pertama yaitu ada fungsi tabungan atau saving. Maksudnya memberikan fasilitas penyimpanan jangka pendek. Kemudian ada fungsi penyimpanan kekayaan atau investment atau investasi, yaitu memberikan fasilitas penyimpanan jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi likuiditas atau liquidity, yaitu mudah dikonversikan menjadi alat yang liquid atau mudah dicairkan. Kemudian yang keempat yaitu fungsi kredit, yaitu memberikan pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang kelima yaitu fungsi pembayaran atau payment, yaitu yang dimana fungsi pembayaran ini memudahkan untuk melakukan pembayaran. Kemudian ada fungsi resiko atau risk, yaitu mengurangi resiko baik jiwa, kesehatan, and force majeure. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi kebijakan atau policy, yaitu alat pemerintah untuk menstabilkan ekonomi. Jadi bagaimana sih perkembangan sistem keuangan di Indonesia? Jadi perkembangan sistem keuangan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dan juga adanya perubahan undang-undang tentang keuangan. Oke, mulai dari yang pertama yaitu mulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, yang dimana UU tersebut mengatur tentang pokok-pokok perbankan. Isinya yaitu pembagian bank berdasarkan fungsinya. Kemudian yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Isinya yaitu
menjelaskan tentang hanya ada 2 jenis bank di Indonesia, yaitu bank umum dan BPR atau bank perkreditan rakyat. Kemudian mulailah dikenal yaitu bank dengan sistem bagi hasil, yaitu bank syariah. Kemudian pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Kemudian lanjut ke UU yang ketiga, yaitu UU nomor 10 tahun 1998. Yang dimana isinya yaitu pengawasan perbankan sepenuhnya dilakukan oleh Bank Indonesia. Kemudian UU nomor 2 tahun 1992. Yang dimana isinya ini menjelaskan tentang jaminan asuransi. Dan UU yang terakhir yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Yang dimana UU Nomor 11 ini menjelaskan tentang dana pensiun. Kemudian lanjut ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2003. Isinya yaitu tentang bank. Yang pertama yaitu tentang Bank Indonesia sendiri. Yang kedua, Bank Indonesia fokus pada stabilitas nilai rupiah. Yang dimana pengawasan perbankan dilakukan oleh Lembaga Pengawas Jasa Keuangan atau LPJK. Lanjut ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yakni isinya tentang perbankan syariah. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 isinya LPJK atau Lembaga Pengawas Jasa Keuangan diubah namanya menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu Sistem Keuangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Jadi di sini ada grafik ya. Mulai dari puncaknya yaitu atau paling atas sendiri yaitu Sistem Keuangan Indonesia yang dibagi menjadi dua atau terdiri dari dua sistem, yaitu yang pertama yaitu sistem keuangan bukan bank, kemudian yang kedua yaitu sistem keuangan perbankan atau moneter. Nah, dari sistem keuangan bukan bank sendiri terdiri dari 7 sistem. Yang pertama yaitu lembaga pembiayaan, kemudian yang kedua ada asuransi, kemudian yang ketiga ada modal ventura, kemudian yang keempat ada dana pensiun, kemudian yang kelima ada pasar modal, kemudian yang keenam ada penggadaian, kemudian yang ketujuh yaitu perusahaan penjaminan. Sedangkan sistem keuangan perbankan atau moneter sendiri hanya terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu bank umum dan yang kedua yaitu BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Lanjut ke sistem moneter di Indonesia. Gimana sih sistem moneter di Indonesia? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimanalah seluk-beluk sistem moneternya di Indonesia, yaitu suatu sistem yang terdiri dari bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral yang terdiri dari otoritas moneter dan bank-bank pencipta uang giral.
uang giral sendiri, kemudian lanjut ke rumus. Jumlah uang yang beredar sebagai akibat penciptaan uang di bank umum dirumuskan dengan D sama dengan S per RR. Di mana D di sini yaitu memiliki keterangan jumlah seluruh uang beredar tercipta setelah proses penggandaan. Kemudian untuk S sendiri yaitu jumlah uang mula-mula. Kemudian untuk RR yaitu ketentuan giro atau cadangan wajib minimum. Contoh nih untuk perhitungannya. Ya, di sini uang giral mula-mula yaitu 1 juta rupiah. Kemudian untuk ketentuan RR-nya atau reserve requirement-nya yaitu 5%. Maka untuk perhitungannya yaitu menggunakan rumus D sama dengan S per RR, di mana S-nya yaitu uang giral mula-mula 1 juta rupiah dimasukkan ke rumus S ini. Terus untuk RR-nya yaitu 5%. Jadi 1 juta rupiah dibagi dengan 5%. Hasilnya 20 juta rupiah. Kemudian untuk jumlah uang beredar total perhitungannya 1 juta rupiah dibagi 5% sama dengan 20 juta. Dan untuk perhitungan kredit yang diberikan total sama dengan 950.000 dibagi 5% sama dengan 19 juta. Berikut ada soal yang bisa menjadi latihan teman-teman semua. Oke, lanjut ke kebijakan moneter. Gimana sih kebijakan moneter di Indonesia? Yang pertama, di sini memiliki prinsip kebijakan pengendalian jumlah uang beredar. Definisi uang beredar atau money supply. Yang pertama yaitu M0 atau M0 yaitu maksudnya uang kartal yang terdiri dari uang kertas plus logam. Lanjut ke M1 setelah M0 yaitu terdiri dari uang kartal plus uang giral. Uang giral sendiri terdiri dari cek, biliet giro, kartu kredit, dan wesel. Kemudian yang ketiga ada M2, yang dimana M2 sendiri definisinya yaitu M1 plus tabungan dan deposito berjangka di bank. Kemudian untuk M3 definisinya M2 plus uang kuasi atau surat berharga yang dijadikan alat pembayaran. Contohnya seperti obligasi, saham, dan lain-lain. Lanjut ke yang pertama yaitu operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah maupun valuta asing. Jadi seperti menjual atau membeli surat berharga pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SPPU. Kemudian untuk penetapan tingkat bunga diskonto yaitu dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga pinjaman dari Bank Indonesia ke bank-bank lain. Kemudian untuk penetapan cadangan wajib minimum atau giro wajib minimum yaitu dengan menaikkan atau menurunkan ketentuan GWM bagi perbankan. Kemudian ada persuasi moral dan pengaturan kredit dan pembiayaan.
Oke, sepertinya sudah di penghujung acara dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.